Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, saya akan sharing bagaimana cara mudah untuk mendirikan rumah tahfiz Al-Quran. Berdasarkan pengalaman nyata, praktek di lapangan, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jangan kemana-mana. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, apa kabar? Ayam jantan dari Kelantan berkokok di atas kayu. Bukan Banten sembarang Banten, ini orang Banten sudah jadi orang Melayu. Alhamdulillah ya, jadi Masya Allah banyak masuk informasi dari WhatsApp, telepon maupun di YouTube, mulai bergairah di mana-mana sahabat-sahabat kita mendirikan rumah tahfiz Al-Quran. Sebetulnya mudah saja ya. Saya akan berikan 3 tips untuk mudah membangun rumah tahfiz. Yang pertama apa? Yang pertama emang niat. Ini saya pun perlu waktu 1-2 tahun untuk mengelola niat. Bikin jangan ya. Kalau bikin gimana ya? Enggak gimana ya? Itu berulang-ulang. Niat kita bolak-balik. Maka berdoalah ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Hai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami dalam agama, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niatnya masih lemah, jangan maksa ya. Niatnya masih maju mundur, tenang dulu. Tapi kalau sudah membuncah di hati, bismillah ya Allah, saya akan membuat rumah tahfiz, insyaallah ya. Allah berikan kemudahan. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika ada azam, ada keputusan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang pertama. Siapkan niatnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Luruskan niat ya, bukan ingin populer, bukan ingin ria, bukan ingin mendapatkan hadiah. Luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membuat rumah tahfiz karena Allah, ketika membuat rumah tahfiz pun karena Allah. Sudah ada selesai hafalan cantik 1 juz, 2 juz terus sampai 30 juz pun luruskan niat ya. Termasuk saya mengingatkan diri sendiri untuk meluruskan niat semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setan akan datang menggoda ya. Setan akan datang menghancurkan niat kita seperti air hujan yang membasahi batu hitam, ada debunya, licin habis, tak ada amalan. Maka kita istighfar, luruskan niat kita semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan akan menggoda diri kita, akan menggoda istrinya, ngapain sih bikin rumah tahfiz, sudahlah nggak usah, itu rumah dikontrakan saja, ini disewakan dapat uang, udah jelas. Buat rumah tahfiz untuk apa? Nah ya, akan datang kepada saudara kita, udahlah ngapain, itu sok-sokan saja, itu ria lah, ntar mengharapkan pujian lah. Nah ini akan datang perkara-perkara yang mengganggu niat kita. Luruskan hati ya kan. Nah, buat amalan, banyak-banyak istighfar, doa kepada Allah, insya Allah Allah berikan kemudahan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah silaturahim ya. Silakan teman-teman lihat di video-video berikutnya bahwa gara-gara silaturahim, gara-gara ngobrol, orang rela menyerahkan kunci pintu rumahnya yang harga dari mulai ratusan juta sampai dengan hampir yang setengah miliar. Nih Pak Ustadz, kunci rumahnya, Masya Allah ya. Itu gara-gara apa? Silaturahim. Nah ya, ajak ngobrol. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika orang bersilaturahim, dosa berguguran, kemudian Allah berikan keberkahan rezeki, kemudian ada selah-selah yang kita tidak punya, dia punya, yang dia punya, kita punya. Jadi sangat mudah sekali ya. Yang pertama luruskan niat, yang kedua silaturahim. Sampaikan fadilah rumah tahfiz, kemudian keuntungannya. Atau alhamdulillah zaman sekarang ini ternyata dengan share video kami yang tentang 1000 rumah tahfiz, perjuangan
menghidupkan rumah tahfiz Al-Quran, kemudian dapat rumahnya tidak ada ustadznya, kemudian tutorial cara membuat rumah tahfiz ini, insya Allah alhamdulillah sudah beberapa orang datang ke sini untuk ngobrol bagaimana cara membangun rumah tahfiz Al-Quran. Dan luar biasa, sudah ada yang setahun, sudah ada yang 2 tahun, sudah ada yang 3 tahun, dan mereka merasakan keberkahannya ketika meluangkan waktu, mengorbankan hartanya untuk membangun rumah tahfiz Al-Quran. Oke, saya ulang, siapkan niatnya, luruskan, perbaiki niat senantiasa. Yang kedua, mulailah silaturahim. Ya, silaturahim, bagi sharing saja, bagi informasi saja, nanti akan arwah-arwah ini akan bergabung dengan yang seukuran, dengan yang selevel, dengan yang semakom, dengan yang sevisi misi, seperti itu. Iya, saya sudah 2 tahun lalu ingin punya rumah tahfiz. Ada nanti ketemu seperti itu. Alhamdulillah, sejak keluar di Mekah dulu pengen pelihara anak yatim dan duafa, belum ada jalannya. Sekarang ketemu antum, masya Allah. Ada juga betul Pak Ustaz, di rumah bingung, dijual nggak laku, dikontrakin nggak ada yang mau, seperti kontrakin kok makin rusak. Sudahlah, ya, akhirnya pasrah, sudahlah. Ini rumah buat rumah tahfiz saja. Subhanallah, ya. Yang ketiga adalah memang perlu dengan ilmu, ya, perlu dengan ilmu segala sesuatunya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Maka masing-masing ada ahlinya, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Silakan boleh komen, silakan kirim WhatsApp-nya, akan saya beri nomornya. Jangan ragu-ragu bertanya, ya kan? Dapatkan ilmunya, insya Allah al-ilmu nurun, al-jahlu salam. Ilmu itu cahaya, bodoh kegelapan. Nanti setelah tahu ilmunya, oh, di sini selah-selahnya. Alhamdulillah zaman sekarang dengan adanya teknologi seperti ini, ya kan, ada YouTube, ada WhatsApp, ada telepon, bisa video call, bisa langsung video call melihat kondisi rumahnya, ada berapa kamar, kemudian di mana tempat santrinya, di mana tempat ustadznya. Nah, itu berdasarkan ilmu pengetahuan akhirnya menambah keyakinan. Dan sebaliknya al-jahlu zalamun, gelap itu, bodoh itu kegelapan, maka memang teman-teman khawatir, risau. Bagaimana nih ngurus santrinya? Bagaimana ustadznya? Bagaimana dananya? Siapa donaturnya? Itu akan gelap. Tapi dengan ada ilmu, alhamdulillah bisa dipermudah. Dan insya Allah ya, kami akan siapkan timnya untuk memantau di awal-awal hari, minggu-minggu pertama, mungkin 2 minggu, 3 minggu. Mohon maaf kalau belum sempurna, saya pun sedang belajar. Tetapi alhamdulillah pengalaman sudah belasan rumah tahfiz yang kita bangun, ternyata dengan didampingin, dia akan semakin kuat. Ilmu yang punya rumah seperti apa, kemudian ustadznya yang mengajar harus gimana, santrinya dapat dari mana, kemudian donaturnya siapa. Nah, ternyata dengan ilmu akan semakin mudah. Oke teman-teman semua, singkat saja 3 tips untuk mudah membangun rumah tahfiz Al-Quran. Niatnya yang betul, silaturahim. Yang ketiga, ilmu. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan share kepada teman-teman semua. Boleh jadi ada di antara keluarga kita yang sedang pusing, rumahnya banyak, tidak dikelola. Ada di antara kita yang sedang kesulitan, dia misalkan santri, anak duafa mau belajar, nah di situ jodohnya. Dan boleh jadi ada orang kaya yang sedang kesulitan, mau kemana duit, mau diserahkan kemana, ya. Itu pun kalau ketemu, subhanallah. Tinggal apakah hati dia tergerak dan siapa yang mengajak program tersebut. Maka berilmulah, karena ilmu itu cahaya, dan bercahayalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.